Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai topik anti plagiarisme karya tulis ilmiah. Lalu sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Arya Pandia Paramaputra dengan NIM 2100925. Ada Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Lalu ada Santi Raina Nursania dengan NIM 2100321. Dan yang terakhir ada Sofan Abdul Aziz dengan NIM 2103759. Topik atau materi pembahasan kali ini yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai definisi plagiarisme, tipe plagiarisme, penyebab plagiarisme itu terjadi, tips menghindari plagiarisme, sanksi untuk tindakan plagiarisme, dan juga website yang bisa digunakan untuk mengecek plagiarisme itu sendiri. Selanjutnya, di sini kelompok kami akan mulai memaparkan materi kali ini. Dipersilahkan kepada teman-teman. Yang pertama, definisi plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau kekeliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, dan karya. Adapun menurut beberapa sumber dalam buku, yang pertama menurut Broto Wijojo tahun 1993, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan ungkapan, dan juga kalimat orang lain secara tidak sah. Dan menurut Riha Datilah tahun 2003, plagiarisme ini merupakan penyalahgunaan atau pencurian, penerbitan, pernyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah ide, tulisan atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Next. Yang kedua, jenis-jenis plagiarisme. Menurut Suelistio tahun 2011, plagiarisme ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, bentuk, serta jenis. Yang pertama, jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, plagiat ide atau plagiarisme of ideas. Plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak. Yang kedua, plagiat kata demi kata atau word for word plagiarisme. Tipe ini serupa dengan selapis kopi, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber atau plagiarisme of source. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Dan yang keempat, plagiat pengarangan atau plagiarisme of authorship, karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Next. Adapun jenis plagiat yang kedua yaitu berdasarkan kesengajaan. Ini mempunyai 2 jenis, yaitu plagiat sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, dan kalimat. Dan yang kedua, plagiat tidak sengaja. Ini adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan. Next. Dan adapun plagiat yang ketiga yaitu berdasarkan proporsi yang dibajak. Ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama plagiat ringan kurang dari 30% dalam karya ilmiah. Yang kedua plagiat sedang diawali dari 30-70% persentase dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga plagiat total, lebih dari 70% persentase plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun tidak bisa diakui. Next. Dan jenis plagiat yang keempat yaitu plagiat berdasarkan pola. Dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu plagiarisme total, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak
hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadikan hasil karyanya sendiri. Yang ketiga, autoplagiasi atau self-plagiarisme, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhannya. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang kelima, jenis plagiat. Next. Dan yang kelima, jenis plagiat berdasarkan penyajiannya. Ini dibagi menjadi beberapa, yaitu plagiarisme verbatim, merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya, memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca, yang lebih dikenal dengan patchwork, merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri. Yang ketiga, plagiarisme parafrase, merupakan tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak menyantumkan referensi ataupun kutipan. Yang keempat, plagiarisme kata kunci atau prase atau prasa kunci. Plagiarisme kata kunci atau prasa kunci ini merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir, plagiarisme struktur gagasan. Ini merupakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Next. Dan contoh plagiarisme. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain. Yang keempat, mengakui karya kelompok orang lain. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama. Dan yang keenam, memparafrasekan tanpa menyebutkan sumbernya. Baik, selanjutnya penyebab plagiarisme terjadi. Mengapa sih plagiarisme ini dapat terjadi? Seperti yang sudah kita ketahui, tindakan plagiat itu tidak dibenarkan, serta akan mencoreng dan memburamkan dunia akademis kita. Dan jika plagiarisme dikatakan sebagai kejahatan intelektual, itu merupakan pernyataan yang tidak berlebihan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan plagiarisme itu terjadi. Yang pertama, rendahnya minat baca yang dimiliki dan rendahnya minat untuk melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Yang kedua, kurangnya pemahaman terkait kapan dan bagaimana harus melakukan sebuah kutipan. Yang ketiga, karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab seseorang, sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Yang keempat, karena kurangnya perhatian dari guru, dosen, dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme ini. Dan faktor yang terakhir adalah individu menganggap bahwa prestasi yang tinggi merupakan tiket untuk meraih penghargaan dalam kelas. Lalu bagaimana sih agar terhindar dari tindakan plagiarisme ini? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme ini dapat dicegah dengan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan. Yang pertama itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban untuk mengunggah semua karya ilmiah, dosen maupun mahasiswa. Yang kedua, sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.
Yang ketiga, karya mahasiswa baik itu skripsi, tesis, dan disertasi dilampirkan dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Selain itu, pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mengutip kata-kata dengan menggunakan 2 tanda kutip. Jika ingin mengambil satu kalimat langsung, harus dengan menyebutkan sumbernya. Selain itu, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Maksudnya adalah yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Atau kita juga bisa melakukan dengan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Apa sih yang dimaksud parafrase itu? Parafrase merupakan ungkapan dari sebuah ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud ataupun makna dari ide atau gagasan tersebut dan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Oke, adapun sanksi-sanksi bagi plagiarisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dikhususkan pada lingkungan akademik. Pasal 70 yaitu lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapat gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan ciplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu adapun Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 yang telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran peringatan tertulis. Teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang keempat, pembatalan nilai. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang ketujuh, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Ada pula sanksi plagiat bagi dosen. Yang pertama adalah teguran, lalu ada peringatan tertulis, lalu ada penundaan pemberian hak dosen, peneliti, tenaga pendidikan, lalu ada penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional. Yang kelima ada pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti bagi yang memenuhi syarat. Yang keenam, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti, tenaga pendidikan. Yang ketujuh, ada pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen, peneliti, tenaga pendidikan. Yang kedelapan, ada pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu, adapun website-website yang digunakan untuk mengecek seberapa tinggi plagiarisme kita. Yang pertama ada Duplichecker. Apa itu Duplichecker? Duplichecker merupakan salah satu website untuk mengecek konten plagiasi dengan cara yang mudah. Yang dapat dicek di website ini dapat berupa copy paste isi dalam kotak teks. Namun juga dapat mengupload file dengan format .txt atau .docs untuk memeriksa duplikat konten. Konten lain yang dapat dicek adalah grammar, parafrase, keyboard position, checker, domain authority, backlink checker, dan lain sebagainya. Layanan Duplichecker ini dapat diakses secara sepenuhnya namun dengan berbayar. Di website ini juga menawarkan jasa cek gratis yang hanya dapat dilakukan secara terbatas. Layanan tanpa registrasi dapat digunakan hanya dengan 1 kali dalam 1 hari, dengan jumlah kata tidak lebih dari 1000 sampai 1500 kata. Lalu yang kedua ada plagiarismechecker.com. Plagiarismechecker.com merupakan layanan cek plagiasi yang menyediakan pengecekan frase dari dokumen yang terintegrasi dengan Google dan Yahoo. Saat Anda mengisi kolom box di halaman depan website dan mengklik tombol search, maka akan mengarah ke hasil pencarian Google. Kelebihan dari plagiarismechecker.com yaitu dapat digunakan secara gratis dan murah serta dapat dibatasi jumlah kata. Misalnya jika artikel Anda di atas 50.000 kata, bisa dicek dengan secara gratis di sini. Namun website ini juga memiliki kekurangan yaitu sudah dikembangkan dari 2006 sebagai konten pengecekan plagiat, namun tidak diperbarui di beberapa fitur bermasalah dan tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang selanjutnya ada PlugScan.
Plagiatscan adalah salah satu aplikasi cek plagiat online dengan banyak keunggulan. Anda hanya tinggal melakukan beberapa klik untuk melakukan keaslian dari teks. Laporan hasil dapat berupa PDF agar mudah dicetak dengan bentuk persentase kemiripan tulisan dengan tulisan yang tersedia di dunia maya. Sebagian besar pengguna aplikasi ini ada orang di akademisi, namun ada juga dapat melakukannya sebagai mempublish konten website Anda. Layanan ini dapat diakses secara gratis. Dalam waktu beberapa hari saja. Untuk menjadi member harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang keempat ada Viper Anti-Plagiarism Scanner. Merupakan website penyedia layanan cek plagiasi online yang berbeda dengan yang lainnya. Cara kerjanya adalah dengan mengunduh aplikasi dan memasangkan pada desktop. Fitur yang ditawarkan yaitu mempunyai sistem yang cukup sederhana, interface yang mudah digunakan, dan mudah menghasilkan informasi yang sangat jelas dan singkat. Hal yang menarik yaitu pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan jumlah kata dari dokumen yang Anda cek tingkat plagiatnya. Jika Anda menggunakan versi gratis, Anda dapat mengunggah beberapa tipe file. Proses pengecekan dapat berlangsung secara sangat cepat, yaitu 30 detik, dan tidak ada delay dengan didukung lebih dari 50 bahasa dan dapat digunakan dengan berbagai tipe file. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu ada Plagiarism Checker Small SEO Tools. Website ini adalah yang paling populer di antara yang lain dan dapat digunakan secara gratis tanpa melakukan registrasi. Biarpun gratis, namun aplikasi ini dapat memberikan informasi secara detail dan mudah dipahami dan dimengerti. Dalam satu kali pendeteksian, Anda dapat meletakkan hingga 5.000 karakter sekaligus. Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini adalah Plagiarism Checker, Grammar Check, Reverse Image Search, Word Counter, What is my IP, PDF to Word Converter, Internet Speed Test, dan SEO Checker. Keunggulan lainnya yang tersedia yaitu SEO Checker. Aplikasi ini memastikan konten yang dipublikasikan dengan kepentingan SEO menjadi lebih unik dan bebas dari unsur plagiat dan dapat membantu mendapatkan ranking tinggi dalam mesin pencarian. Kelebihan lain yaitu dapat dipasang pada WordPress menggunakan plugin yang membuat Anda tidak perlu melakukan copy paste konten artikel, yaitu dengan klik tombol cek plagiarism. Secara otomatis akan menjalankan pengecekan secara menyeluruh per kalimat. Lalu kesimpulannya yaitu plagiarisme atau plagiat merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji, di mana perbuatan tersebut yaitu plagiarisme itu berarti menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karyanya sendiri. Lalu tipe plagiarisme juga ada beberapa, yaitu yang pertama ada plagiat ide, plagiat kata demi kata, plagiat sumber, plagiat kepengarangan, dan juga plagiarisme sendiri itu bisa ditimbulkan dengan kesengajaan ataupun tidak disengaja. Penyebab terjadinya plagiarisme atau plagiat yaitu rendahnya minat baca dan menganalisis serta kurangnya pemahaman. Cara menghindari plagiarisme sendiri yaitu dengan melakukan parafrase contoh. Dan bagi yang melanggar, sudah ada undang-undang tentang plagiarisme yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi yang melakukan plagiat. Lalu ada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Sudah banyak pula website yang bisa digunakan untuk mengecek serta mencegah terjadinya plagiarisme. Dan juga ada sanksi bagi mahasiswa ataupun sanksi bagi dosen itu sendiri yang melakukan plagiarisme. Dan di sini kita sebagai mahasiswa harus senantiasa bisa untuk menghindari plagiarisme. Karena plagiarisme merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak mencerminkan kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.